Bismillahirrahmanirrahim. Tajannubul kalamil fahishil badhi. Sifat ke-10 seorang muallim itu hendaknya menjauhi perkataan yang keji dan kotor. Di antara perkataan yang keji, yang jelek, itu adalah pertama as-sukhriyah, menghina, mencela, menjelekkan. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi mereka yang dihina itu lebih baik daripada mereka yang menghina. Enggak boleh ya menghina siswa. Sudah dijelaskan 3-4 kali, tidak paham-paham juga terus dihina. Kemudian yang kedua, melaknat dan mencaci. Dengan teori pendidikan barat pun juga nggak boleh ya. Cuma ini kita sampaikan, kita bacakan saja. Nanti kita ambil beberapa riwayat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menghadapi kondisi yang sulit pun beliau tidak menghina, tidak melaknat, tidak mencaci. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuqun. Mencaci seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan. Ini guru maupun bukan. Kenapa musannif ini masukkan ke sifat muallim? Karena muallim itu harusnya sifatnya lebih tinggi daripada muslim yang lain, sehingga dia berhak mengajari yang lain. Sehingga ini sifat-sifat dasar ini harusnya sudah selesai. Jadi mencaci seorang muslim itu kefasikan, wa qitaluhu kufrun. Sementara membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran. Kekufuran. Yakni kalau di dalam syarah hadis, kalau dia menghalalkan membunuh muslim itu, dia kafir. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, ada sebuah riwayat dari Zaid bin Aslam. Dia mengatakan bahwasanya Abdul Malik bin Marwan itu memberikan sebuah hadiah kepada Ummu Darda. Kemudian berkata si perawi, ya, kadang-kadang Ummu Darda itu bermalam di situ. Malamnya masih di situ. Kemudian fada'a Abdul Malik khadiman fa'abta'a alaih. Abdul Malik kemudian memanggil pembantunya. Ternyata pembantunya dipanggil lambat datangnya. Maka kemudian Abdul Malik mengatakan, Allahumma al'an. Ya Allah, laknatlah itu si pembantu ini. Guru kadang siswa ketika terlambat, jangan sampai juga berkata-kata yang jelek kepada siswa itu. Memberi pelajaran boleh, tapi jangan sampai perkataannya itu menyakitkan. Ini sampai dilaknat gara-gara telat saja. Maka Ummu Darda itu mengatakan la tal'an. Jangan engkau laknat dia. Fa inni sami'tu Abu Darda yuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya aku itu mendengar Abu Darda. Abu Darda ini suaminya berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan innal la'anaini la yakununa syuhada. Ya, sesungguhnya orang-orang yang melaknat, kalau la'ana ini dua orang yang melaknat, mereka itu tidaklah bisa menjadi saksi nanti di hari akhir. Wala syufa'a yaumal qiyamah. Dan tidak bisa memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi ini ancaman bagi orang yang suka melaknat. Saya kasih tambahan, di kitab itu tidak ada riwayat yang lain. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi sahabat yang susah untuk dididik. Jadi ada
didatangkan kepada Rasulullah seorang laki-laki peminum khamr. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idribu, pukullah itu. Faminna ad-dharibu biyadih. Di antara kami ada yang memukul dengan tangan. Wadharibu bina'lih. Ada yang mukul dengan sendal. Wadharibu bisaubih. Ada yang mukul dengan baju. Jadi jangan dibayangkan pakai cambuk itu yang sampai melukai, sampai berdarah-darah. Insya Allah nggak begitu. Falama in sorofa qala ba'dul qaum. Ya, ketika sudah berpaling, yakni sudah selesai hukuman tadi, sebagian kaum mengatakan, akhzakallah, moga Allah menghinakan engkau. Maka Rasulullah mendengar itu dan mengatakan, la taqulu hakadha. Jangan engkau katakan yang demikian. Sudah dipukul ya, tapi dicela jangan. Jangan didoakan keburukan. La tu'inu alaihi syaitan. Janganlah kalian membantu setan untuk menguasai saudara engkau itu. Maksudnya apa? Di syarah hadis, kalau didoakan akhzakallah, semoga Allah menghinakan engkau, bisa jadi si orang yang sudah dicambuk ini merasa memang sudah layak dirinya hina, sehingga nggak mau lagi bertobat. Bisa dugaannya kepada Allah memang, oh doanya tadi sudah dikabulkan, aku jadi orang hina, aku mabuk saja sudah. Ini kata Rasulullah. Jadi hati-hati. Walakin qulu rahimakallah. Tapi katakanlah kepada orang itu, semoga Allah menyayangi engkau. Ya, coba ini akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang melanggar hukum syariat. Dihina, beliau bela. Tapi ini bukan berarti hukumnya nggak ditegakkan. Tetap ya suruh pukul-pukul. Ya. Tapi jangan melebihi itu. Nah, di dalam pendidikan ini sangat penting. Ya. Kita guru, mu'alim ini harusnya bisa memilah ini kesalahannya level apa sih. Kadang ada tersalah pasang kaos kaki. Harusnya kaos kaki putih. Ini terpasang hitam misalnya. Dimarahi habis-habisan. Tetapi ketika siswa pacaran misalnya dibiarin. Nah ini terbalik-balik. Kemudian yang ketiga, sifat yang harus dihindari itu adalah al-fahish al-badhi. Perkataan yang keji lagi kotor. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laisal mu'min fit ta'ani walal la'an. Seorang mukmin itu tidaklah orang yang mencederai kehormatan saudaranya, tidak orang yang melaknat, tukang laknat. Walal fahishil badhi, tidak juga melakukan ucapan yang kotor lagi keji. Tambahan riwayat saya kasih ini di riwayat Bukhari dari Aisyah. Anna Yahuda atawun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Yahudi mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, Assalamu alaikum. Assamu itu maknanya al-maut. Modarkon Muhammad. Nah, kalau bahasa Jawanya begitu. Mati kau, celaka engkau. Bahasa kita begitulah. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah menjawab, alaikum. Engkau juga, mati juga. Wala'anakumullah. Dan moga Allah melaknat engkau. Wa ghadiballahu alaikum. Dan Allah murka kepada kalian. Jadi oleh Aisyah dijawab, terus dikasih bunganya. Kalian juga ditambahi, kalian dilaknat dan dimurkai Allah. Maka apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mahlan ya Aisyah, tenang wahai Aisyah, ya. Tenang, sabar. Alaiki birrifqi, engkau hendaklah berlaku lembut. Wa iyyaki wal unfa wal fuhsya, jauhilah engkau sifat keras dan
sifat perkataan yang kotor itu. Maka Aisyah berkata, awalam tasma' maqalu. Wahai Nabi, tidakkah engkau mendengar apa yang mereka katakan? Mereka itu mengatakannya bukan assalamualaikum tapi assamualaikum. Kata Nabi, awalam tasma'i ma qultu. Tidakkah engkau juga mendengar apa yang kukatakan wahai Aisyah? Raddatu alaihim fayustajabu li fihim. Aku sudah menjawab alaihim atas mereka. Jadi dijawab wa alaikum, cukup. Fayustajabu li fihim, maka dikabulkan doaku ini untuk mereka. Wala yustajabu lahum fi. Tetapi ucapan mereka enggak dikabulkan, enggak diijabah. Ini bagaimana penguasaan diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dalam kondisi seperti ini beliau santai-santai saja. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati-hati betul berbicara karena kalimat itu ketika sudah keluar kan nggak bisa ditarik. Sudah melukai hati siswa. Susah untuk membenerinya itu. Apalagi ke anak-anak ya. Ada yang sampai trauma terhadap gurunya.